Kenapa situ katakan bid'ah itu cuma satu sesat? Saya jawab, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dan Imam Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah. Kenapa kalian tidak ikut Imam Syafi'i? Ustaz, tolong sebutkan contoh-contoh bid'ah yang dilakukan umat Islam sekarang ini. Maulid Nabi, sekolah, taklim sore ini, semuanya bid'ah. Safari dakwah, bid'ah semua. Ya, tapi bid'ah yang mana? Wajib atau bid'ah yang sunnah? Ya, ada yang wajib. Kalau yang kurang ilmu wajib, kalau yang sudah berilmu itu sunnah. Ya. Apalagi, nah ini bid'ah. Ya, sholat itu nggak ngelihat jam, sholat itu berdasarkan matahari, puasa berdasarkan masuknya bulan. Tapi awal mulai puasa terbit fajar, terbenam matahari. Tapi kan kita ngelihat imsakiyah, itu bid'ah tapi tidak dolalah. Perlu nggak? Pada butuh nggak? Kalau nggak kita copot. Kita copot Pak Ngurus. Nggak ada yang berani. Satu lagi, itu daftar donatur tetap nggak ada di zaman Nabi. Dulu itu yang ada daftar mujahid tetap, ada tertulis. Daftar dai tetap ada tertulis di zaman Nabi. Bid'ah apa? Nabi setiap Jumat tidak pernah laporan pembangunan, yang ada hanya laporan syuhada yang gugur, syuhada yang berangkat, dai yang diterbangkan kemana-mana. Mau buat sunnah begitu? Jadikan masjid ini masjid sunnah. Ya, kita daftar ya. Daftar kajian pekan ini, itu baru sunnah itu ya. Daftar jamaah masuk, itu baru sunnah, Pak. Tadi kita sudah sebut riwayat Umar. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Jadi ada kok ulama sahabat yang mengatakan bid'ah itu baik. Pertama sedikit saya ingin membahas tentang apa itu bid'ah secara bahasa dan apa itu bid'ah secara istilah. Karena ini berhubungan erat insyaallah. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Perhatikan, segala sesuatu yang yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Mobil bid'ah, betul. Kacamata bid'ah, betul. HP bid'ah, betul. Tapi bid'ah secara apa? Bahasa. Secara bahasa betul itu bid'ah. Tapi apakah sesuatu yang sifatnya secara bahasa itu bid'ah, secara istilah itu bid'ah? Tentu tidak. Karena bid'ah secara istilah syariat itu adalah terfokus kepada masalah agama, din. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika mendefinisikan bid'ah, beliau berkata begini, ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama, lihat, tata cara dalam apa? Dalam agama yang dibuat-buat dan menyerupai syariat, yang diinginkan darinya bersungguh-sungguh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Bapak sekalian, kalau kita perhatikan pertama, ya, ungkapan para ulama terdahulu ada yang membagi bid'ah menjadi dua, ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Ya, dan ini yang selalu dijadikan sandaran oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya. Demikian pula perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Ya.
Namun Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, ucapan Imam Syafi'i demikian pula Umar bin Khattab ini maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara apa? Istilah syariat. Iya. Bid'ah secara bahasa bukan istilah secara syariat. Taib Pak, saya pernah ada orang yang ngirimin WA ke saya di mana dia ingin membantah saya yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat. Dia berkata begini, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kenapa situ katakan bid'ah itu cuma satu sesat? Saya jawab, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dan Imam Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah. Kenapa kalian tidak ikut Imam Syafi'i? Nggak bisa jawab dia. Kata saya, berarti kalian itu tidak memahami praktek daripada Imam Syafi'i. Apa yang diinginkan Imam Syafi'i? Berapa banyak perkara yang oleh Imam Syafi'i dianggap bid'ah, kalian katakan bid'ah hasanah. Padahal Imam Syafi'i mengatakan itu bid'ah dhalalah. Jadi ada sesuatunya kalian ini, kata saya. Berarti dalam perkataan Imam Syafi'i ini hanya jadikan tameng saja, Pak. Tapi kemudian dalam prakteknya malah menyelisihi daripada perbuatan Imam Syafi'i rahimahullah. Taib, Imam Nawawi rahimahullah juga termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika beliau ditanya tentang sholat raghaib dan nisfu Sya'ban, beliau berkata apa? Fa inna hataini sholataini lam yarid fihim hadithun sahih wa huma bid'atani madmumatani, kata beliau. Dua sholat ini tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih, tidak pula amalan salafus salih, dan keduanya adalah bid'ah yang tercela. Sementara kalian menganggap sholat nisfu Sya'ban bid'ah hasanah. Imam Nawawi mengatakan bid'ah dhalalah. Jadi kenapa kalian itu berdalil dengan pendapat ulama tapi tidak melihat praktek mereka? Ini sebuah kesalahan yang jelas, kata saya. Maka dari itulah di sini ya akhwan Islam azani Allah wa yakumullah wa alam, ini pandangan saya yang qasir ya. Sebetulnya yang paling berhak menjawab ini Ustaz Syafiq ya. Karena Ustaz Syafiq itu S1, S2, S3-nya akidah, Pak. Lebih paham dari saya, insyaallah. Tolong Ustaz Syafiq luruskan saya. Saya memandang pendapat ulama yang mengatakan di zaman dahulu ada bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela, dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, sebetulnya tidak bertabrakan, Pak. Tidak bertabrakan kenapa? Pertama, ya, mereka yang mengatakan adanya bid'ah terpuji sudah kita sebutkan tadi, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab itu maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah syariat. Mereka yang mengatakan tidak ada bid'ah yang terpuji maksudnya adalah bid'ah dalam secara apa? Makna istilah syariat, bukan secara bahasa. Oke, tolong diperhatikan baik-baik. Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu mutlak bid'ah? Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu mutlak bid'ah secara syariat? Jawabannya dengan 3 poin. Poin yang pertama, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya, sehingga Rasulullah tidak lakukan. Contoh misalnya, Rasulullah SAW sholat tarawih hanya 3 malam, dan beliau tidak lakukan setiap malam. Kenapa sebabnya? Jawabnya dalam riwayat Abu Daud disebutkan karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Berarti ada penghalang, Pak. Maka di zaman Umar bin Khattab, beliau melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam. Dan Umar mengatakan ini sebaik-baiknya bid'ah. Sholat tarawih tidak bid'ah. Cuma masalahnya adalah berhubungan dengan Umar melakukan sholat tarawih berjamaah setiap
malam dengan satu imam di masjid. Kenapa Umar lakukan itu? Karena Umar tahu ilat daripada Rasulullah tidak lakukan adalah karena takut diwajibkan atas umatnya. Sementara Rasulullah sudah wafat dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara ini maslahatnya besar. Maka Umar menganggap ini perkara yang baik. Para sahabat pun seluruhnya sepakat atas perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Dan mereka menganggap ini tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak lakukan karena ada penghalangnya, Pak. Di saat penghalang itu hilang dan itu maslahatnya besar, maka boleh dalam syariat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorong dan sebabnya di zaman beliau. Belum ada pendorongnya. Contoh, di zaman Rasulullah ada nggak ilmu hadis, Pak? Nggak ada. Ilmu usul fikih ada nggak? Nggak ada. Ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, nggak ada. Kenapa? Belum dibutuhkan. Ilmu hadis itu berbicara tentang sanad. Di zaman Rasulullah nggak ada sanad. Ilmu usul fikih berbicara tentang bentuk-bentuk bahasa. Para sahabat jagonya. Bahasa Arab apalagi jangan tanya. Bahasa Arab para sahabat sefasih-fasihnya makhluk. Dalam bahasa Arab belum dibutuhkan itu bahasa Arab. Belum dibutuhkan ilmu hadis. Belum dibutuhkan ilmu usul fikih. Makanya di zaman Rasulullah belum ada. Setelah Rasulullah wafat, banyak orang yang masuk Islam dan tidak paham bahasa Arab. Dan mereka akhirnya terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran dan hadis. Bahaya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kosakata bahasa tata bahasa Arab nahwu. Dalam rangka apa? Menjaga Al-Quran. Menjaga apa, Pak? Al-Quran. Berarti, Pak, Nabi di zaman Nabi ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu hadis tidak ada taib. Kenapa? Sebabnya, Pak? Tolong diperhatikan nih, Pak. Ini masalah penting ya. Tidak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum dibutuhkan. Nah, ketika Nabi sudah meninggal dunia dan dibutuhkan dan itu maslahatnya sangat besar, maka itu boleh tidak? Boleh. Nah, para ulama dalam mengungkapannya berbeda-beda, Pak. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah mengatakan itu bid'ah hasanah. Mereka yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah mengatakan apa? Itu maslahat mursalah. Padahal tujuannya sama. Makanya perhatikan Bapak sekalian. Ini poin yang kedua, Pak. Tolong perhatikan ya. Poin yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan. Padahal pendorongnya ada di zaman Rasulullah ada. Dan penghalangnya pun tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Contoh, Rasulullah sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Padahal dibutuhkan tidak adzan dan qomat. Dibutuhkan memanggil orang. Taib. Ada penghalangnya tidak? Tidak ada. Rasulullah mampu menyuruh Bilal untuk adzan dan qomat. Tapi Rasulullah tidak lakukan? Tidak. Artinya apa? Artinya itu tidak disyariatkan. Maka siapa yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan adzan dan qomat, maka saya katakan dia berbuat bid'ah. Ya. Nah, jenis yang ketiga inilah, Pak, yang disebut kemudian masuk padanya pembahasan bid'ah secara syariat. Dan kalau kita perhatikan perbuatan para ulama, inilah yang menjadi sebuah permasalahan, Pak. Ya. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, ketika memberikan contoh-contohnya ternyata apa? Contoh-contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, Pak. Yang Rasulullah tidak lakukan di zaman beliau karena masih ada penghalangnya atau belum ada pendorongnya. Baru kemudian diada-adakan karena mereka melihat adanya pendorong yang mengharuskan dan maslahatnya besar. Tapi dalam mengungkapkannya mereka berbeda-beda. Yang satu mengatakan ini bid'ah hasanah, yang satu mengatakan maslahat mursalah. Oleh karena itulah Bapak sekalian, kalau kita melihat praktek-praktek para ulama dalam menilai suatu perkara itu bid'ah hasanah, beda jauh Pak dengan praktek di zaman sekarang.
Di zaman sekarang itu yang penting menurut dia baik jadi bid'ah hasanah. Yang penting baik jadi bid'ah hasanah. Ini jelas membuka pintu kebid'ahan sebesar-besarnya dalam din. Sementara di zaman dahulu mereka melihat dengan kaidah-kaidah dan dhawabit yang sangat jelas. Kapan perkara itu menjadi boleh walaupun di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Maka dari sinilah saudaraku ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum ya bahwa ternyata poin pertama perkataan Umar bin Khattab, Imam Syafi'i dan para ulama yang mengatakan adanya bid'ah yang baik itu Pak, itu maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Yang kedua, poin yang kedua, ternyata para ulama seperti Imam Syafi'i yang membagi antara bid'ah hasanah dengan bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela, ternyata di dalam prakteknya tidak sesuai dengan praktek yang ada di zaman sekarang. Sudah saya berikan contoh tadi. Imam Syafi'i mengatakan maktam itu termasuk perkara yang bid'ah, tercela. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin, Syarafatul Mu'in di jilid 2 halaman 165, jelas tegas di situ disebutkan bahwasanya maktam, berkumpul-kumpul di keluarga kematian itu termasuk perkara yang bid'ah. Ya, bid'ah yang makruhah kata beliau. Nah ini ternyata tidak dilaksanakan oleh mereka, berarti prakteknya berbeda. Nah disinilah saudaraku ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini pembahasan sebetulnya panjang ya masalah bid'ah. Namun mungkin supaya lebih jelas lagi dan mungkin juga Ustadz Syafiq akan berikan tambahan-tambahan yang lebih. Tafadhol Ustadz. Silakan Ustadz, ada tambahan? Oh enggak ada sudah katanya.